lagi bersama saya Rara Aprilia di podcast Merintis Bersama. Dengan kali ini tamu kita perwakilan resmi dari PT Indo Oil Perkasa Tbk atau yang mungkin bisa disingkat IOP. Mungkin nih dari teman-teman bisa, dari atau mbak-mbaknya bisa memperkenalkan diri. Mungkin dari mbak yang paling ujung nih, nama dan mungkin lama bekerjanya. Boleh mbak, silakan. Halo guys, perkenalkan nama saya Febiola. Jabatan saya di sini sekretaris dari Bapak Johan Widak Dolim, dan saya bekerja di sini dari tahun 2021 hingga sekarang. Oke, bapaknya nggak bisa hadir ya Iya, Pak? yang Bapak bisa hari kebetulan Bapak Johannya lagi di luar negeri ya. Oh, oke. Baik, mungkin perkenalan selanjutnya nih Mbak yang di samping saya yang bajunya sama nih dengan saya putih-putih. Silakan Mbak. Oke. Halo, perkenalkan saya Suci Penalisti. Di sini saya sebagai HRD. Saya sudah bergabung di PT ini dari sejak baru lah 2016 hingga sekarang. Dari baru nih, baru apa nih Mbak? Baru buka atau baru apa Mbak? Baru bergabung Oh, enggak, baru bergabungnya 2016. Ya. Perusahaannya sendiri? 2016. Oh, berarti baru buka ya guys. Oke. Yang selanjutnya nih. Halo guys, perkenalkan nama saya Dea Arianis. Di sini saya sebagai finance. Di sini saya sudah bekerja baru banget ya. Saya bekerja itu baru 4 tahun, maksudnya dari 2021 sampai sekarang. Oh ya, saya penasaran juga nih Mbak. Tadi Bapak direkturnya menjabat dari kapan ya Mbak kalau boleh tahu? Kalau untuk Bapak direkturnya kita juga baru juga ya Mbak ya, baru 4 tahun di sini dari tahun 2021 hingga sekarang juga. Iya. Mungkin untuk nggak memperpanjang nih ya, boleh langsung mungkin teman-teman pengen tahu nih bagaimana latar belakang serta sejarah dari PT IOP sendiri Mbak. Kalau untuk latar belakang dari PT ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang minyak ya Pak ya, dan perusahaan Indonesia yang bergerak di bidang minyak ini minyak kelapa sawit serta diproduksi dari turunannya. Dan kebetulan juga perusahaan ini didirikan pada tahun 2016 dan perusahaan ini telah berkembang menjadi produksi ekspor dari perusahaan minyak di Indonesia yang berkualitas tinggi. Mungkin ada sejarah tambahan Mbak yang ingin disampaikan? Kalau untuk sejarah tambahan sendiri, pertama kali yang mendirikan perusahaan ini adalah Bapak Dr. H.C. Andriatika, DHKW SHM BOM, yang disahkan oleh Menteri HA dan Indonesia pada tanggal 5 Januari 2015. Dan kami juga sudah kapasitas produksi di perusahaan kami ini lebih dari 1 ton. Banyak ya Mbak? Ya tadi saya dengar juga nih Mbak kan bilang kalau ini perusahaan eksportir minyak ya. Mungkin ekspornya ini ke negara mana aja ya Mbak kalau boleh tahu? Kalau untuk sekarang ini teman-teman, kita mengekspor minyak olahan kita ini ada di beberapa negara kayak India, Pakistan, dan juga Malaysia kalau untuk saat ini. Dan untuk kedepannya itu kami bakalan mengekspor minyak olahan kami ini ke beberapa negara lagi kayak Arab Saudi, Turki, Tiongkok, Thailand, dan juga Rusia. Begitu. Tadi kan Mbak juga sebut nih kalau misalnya ini nih minyak gitu ya. Ya. Kalau boleh tahu produk yang dihasilkan itu apa saja sih Mbak dari minyak ini sendiri Mbak? Kalau untuk dari perusahaan itu sendiri itu minyak olahan ya Mbak ya, kayak minyak olahan mentah dari kelapa murni lah ya. Yang pertama itu ada minyak kelapa mentah yang bisa digunakan kayak kosmetik, makanan, dan juga kesehatan. Gitu. Dan yang kedua ada juga minyak kelapa olahan yang merupakan hasil murni dari CNO yang digunakan untuk pembuatan sabun, kosmetik, dan juga bisa digunakan buat makanan juga. Nah, dan yang terakhir itu ada tepung kopra teman-teman. Mungkin teman-teman pada nggak tahu ya kan tepung kopra itu apa. Awam lah masih ya Mbak. Iya. Kalau untuk tepung kopra itu adalah sisa dari ekstrak minyak kelapa yang digunakan sebagai pekan ternak teman-teman. Iya. Oke, tadi kan saya dengar juga itu untuk di negara ASEAN sendiri itu ada Malaysia ya Mbak.
Saya penasaran nih, kenapa sih alasannya memilih Malaysia di antara mungkin banyak negara ASEAN atau negara tetangga ya begitu Mbak? Mungkin salah satunya ada yang bisa bantu menjelaskan di sini Mbak? Mungkin saya ya, mungkin akan menjelaskan alasan kenapa kami memilih dari banyaknya negara di Asia Tenggara, kenapa memilih Malaysia. Yaitu yang pertama adalah kedekatan geografis dan efisiensi logistik. Kita tahu ya lokasi Malaysia dan Indonesia itu dekat banget, malahan bertetangga ya, bersebelahan. Itu membuat jarak pengiriman minyak kelapa ke Malaysia itu lebih dekat, jaraknya juga nggak jauh, terus biayanya juga nggak terlalu mahal, dan juga jangka waktu untuk pengirimannya dari Indonesia ke Malaysia itu juga cepat dan nggak lama gitu. Terus yang kedua, karena permintaannya cukup tinggi ya di Malaysia itu, karena mereka menggunakan minyaknya itu untuk kosmetik, kesehatan dan makanan. Jadi mereka di sana tuh lebih membutuhkan lebih besar minyak kelapa itu. Maaf ya guys, agak grogi karena biasanya nggak menghasilkan. Oh, lanjut Mbak. Itu mungkin Mbak sampai Sampai saja? situ saja. Oke. Saya juga tadi Mbak Dea dari bagian finance ya. Iya. Kayaknya kita nih bisa nih cari-cari tahu atau kolek-kolek data tentang, kalau boleh Mbak disampaikan tentang data penjualannya sendiri Mbak, itu seperti apa ya Mbak angka-angkanya? Ini untuk Malaysia saja ya. Iya benar Mbak. Untuk Setiap tahunnya kami alhamdulillahnya setiap tahunnya tuh naik ya, tidak pernah turun. Kalau turun tuh sedikit untuk biaya penjualannya. Itu setiap tahunnya perusahaan meningkat signifikan, yaitu terpantau dari kuartal 1 2022 menjadi 64,73 miliar dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu tahun-tahun sebelumnya itu 26,24 miliar tahun sebelumnya. Sedangkan untuk ekspornya saja di angka untuk Malaysia yaitu mencapai 500.000 ton. 5.000 ton per tahunnya dalam 2 tahun pertama. berarti 5.000 ton ya Mbak? Iya, 5.000 ton untuk Malaysia saja. Oke. Berarti cuma sampai situ nih Mbak, kami boleh tahunya. Seperti itu aja, nggak bisa ngasih tahu yang lain Iya, gitu. oke. Karena perusahaan juga nggak terlalu Terbuka ya Iya, dari itu terbuka ya untuk Mbak. masalah itu. Dan mungkin nih nggak mungkin kan dengan penjualan sebanyak itu tidak ada strategi nih dari tim IOP sendiri yang untuk melancarkan penjualan ini. Kalau boleh tahu mungkin dari Mbak atau mungkin dari HRD-nya sendiri nih, strategi apa sih Mbak yang biasanya dipakai atau yang digunakan untuk penjualan atau komunikasi dari tim IOP ini ke Malaysia-nya sendiri? Oke, untuk strateginya kita melakukan pendekatan. Tentunya terlebih dahulu kita harus mencari bagaimana tentang ekspor minyak ke Malaysia tersebut. Dengan cara pendekatan itu kita menggunakan agar lebih mudah nanti dalam mengekspor minyak ke Malaysia, kita menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Inggris. Nah, dan di Malaysia ini kita telah membuat produk yang slogan agar lebih Dekat lah ya dengan masyarakat Malaysia. itu dengan Apa tuh Mbak kalau boleh tahu slogannya? slogannya itu minyak sihat untuk keluarga bahagia. Oh berarti memang Melayu banget ya Mbak, Iya, keluarga sihat teman-teman. Bukan sehat, itu bahasa Indonesia. Iya benar-benar, lanjut Mbak. Dengan cara itu kita harus melakukan pemasaran digital, karena kan melalui pemasaran digital ini kita akan lebih luas menjangkau mencapai ke masyarakat Malaysia tersebut. Nah, dengan di sini kita menggunakan media sosial. Di Malaysia itu lagi populernya seperti Facebook, Instagram, atau yang lagi story di TikTok ya kan. Nah, di TikTok ini kita juga melakukan seperti
ke Malaysia itu banyak ya Mbak? Iya, dan kita juga mengadakan program sosial kayak bantuan minyak gratis untuk masyarakat yang membutuhkan. Berarti pendekatan yang dilakukan itu sangat luar biasa ya Mbak, dari PT sendiri itu melakukan pendekatan mulai dari kalangan kecil sampai ke besar ya Mbak. Apakah itu ada tujuannya Mbak untuk kegiatan itu Mbak? Ada tujuannya itu untuk membangun brand awareness dan pendekatan produk budaya nasional serta meningkatkan kepercayaan dan loyalitas pasar Indonesia. Selain strategi tadi itu Mbak, apakah selama kurang lebih 7-8 tahun ya berarti ya Mbak, 9 tahun mungkin ya berdiri, apakah ada hambatan Mbak yang dilalui Mbak? Untuk hambatan itu kita sebenarnya pasti ada, seperti kayak kita harus mendapatkan sertifikat halal dari Jakim. Dan yang kedua ada persaingan ketat dengan produsen lokal seperti Malaysia kan juga memiliki produsen minyak sawit yang Banyak gitu ya. jadi kita harus bersaing dengan mereka. Jakim itu berarti kalau kayak di Indonesia itu berarti seperti Bepom ya Mbak? Iya, Di Bepom itu ya. Oke. Lalu Mbak boleh dilanjutkan? Terus ada perbedaan preferensi konsumen. Ini kita harus beradaptasi dengan desain mereka agar mereka tertarik dengan produk kita. Dan ada fluktuasi harga minyak sawit global. Yang selanjutnya ada isu lingkungan dan kampanye negatif. Dan yang terakhir ada hambatan logistik dan biaya distribusi. Itu maksudnya gimana tuh Mbak yang untuk biaya distribusi itu? Nah, ini maksudnya ada perbedaan pelabuhan masuk seperti kebijakan cukai dan waktu pengiriman bisa menjadi faktor penundaan dan peningkatan biaya. Oh begitu. Wah, sangat bermanfaat sekali ya obrolan kita pada sore hari ini. Mungkin teman-teman semua yang menyaksikan podcast ini mungkin bisa lebih kenal dan tahu nih kalau ternyata di Indonesia ada loh PT sawit di Mojokerto ya Mbak, mohon maaf, di Mojokerto yang ekspornya itu sudah bisa kita bilang mendunia sampai ke luar negeri dengan cara yang luar biasa begitu. Terus yang dapat saya simpulkan juga di sini kesamaan selera konsumen menilai budaya dengan Indonesia itu memudahkan proses ekspor adaptasinya gitu ya Mbak, dari Malaysia ke Indonesia begitu ya Mbak. Mungkin dari Mbak nih ada mungkin satu sepatah dua kata-kata untuk anak-anak muda, teman-teman online semuanya yang menyaksikan podcast pada hari ini. Ada. Jangan takut usaha kita itu jatuh, atau jangan takut untuk memulai suatu usaha, karena untuk memulai suatu usaha itu tentunya dari hal terkecil. Jangan menunggu yang udah istilahnya kayak modal harus besar langsung, enggak, bukan kayak gitu. Jadi dari yang kecil meningkat akhirnya besar seperti itu saja. Wah, luar biasa. Boleh kasih tepuk tangannya nih buat teman-teman semua. Mungkin percakapan kita pada siang hari ini sampai sini saja. Semoga hal-hal yang sharing pada siang hari ini bermanfaat bagi kita semua. Selamat jumpa dan see you next time guys. Dadah.